Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Amalia dan di sini saya akan menjelaskan hasil dari eh, soal ujian akhir saya. Dan sebelum menjawab contoh soal tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui seberapa keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan dalam tahun tersebut. Hal ini dilakukan untuk menentukan seberapa besar modal kerja serta potensinya dan piutang yang sebenarnya. Yang pertama yaitu adalah modal pajak. Perhitungan mencari laba yang pertama itu penjualan itu. Penjualan itunya sebesar 35.500.000 dan dikurang dengan harga pokok penjualan yang sebesar 10.500.000 dan hasilnya adalah 25 juta yaitu laba kotor atas penjualan. Lanjut yaitu kita akan membahas tentang biaya operasi. Biaya penjualan dan administrasinya sebesar 1.500.000 dan depresiasi mesinnya adalah 510.000. Depresiasi bangunannya yaitu 800.000 dan jumlah dari biaya operasinya yaitu 2.810.000. Lalu untuk mencari laba usahanya, laba kotor atas penjualan dan jumlah biaya operasi tersebut yaitu dikurangkan. Jadi 25 juta dikurang dengan 2.810.000 itu dan hasilnya adalah 22.190.000. Lanjut yaitu bunga modal asing. Obligasi 7%. Ini 7% itu dari soal ya teman-teman. Dikali dengan 3 juta yang hasilnya adalah 210.000. Hipoteknya begitu juga 8% dikali dengan 2.500.000 dan hasilnya adalah 200.000. Dan jumlah bunga modal asingnya adalah 410.000. Untuk mencari laba sebelum pajaknya sama seperti cara mencari hasil untuk laba usaha. Jadinya kita akan mengurangkan laba usaha yang sebesar 22.190.000 itu dengan jumlah bunga modal asing yang sebesar 410.000. Jadi hasil laba sebelum pajaknya adalah 21.780.000. Dan untuk mencari pajak persoalannya yaitu kita harus mengalihkan 21.780.000 itu kita kalikan dengan 25% dari pajak persoalan dan hasilnya adalah 5.445.000. Dan hasil dari operasi profit marginnya adalah 16.335.000 karena laba sebelum pajaknya dikurang dengan pajak persoalan 25%-nya yaitu 5.445.000 dan hasilnya adalah 16.335.000. Laba usaha dibagi dengan jumlah penjualan dikali 100. Kalau laba usahanya tadi kita lihat lagi, hasil dari laba usaha dibagi dengan jumlah penjualannya 35.500.000 dikali dengan 100% sama dengan yaitu hasilnya 0,62%. Lalu yang pertama yaitu modal kerjanya. Yang pertama kasnya itu dari soal yaitu 2.200.000 piutang dagangnya 100% dikurang dengan 0,62% dikali dengan 950 dan hasilnya 361. Persediaan barangnya yaitu 800.000, depresiasi mesinnya 510.000, depresiasi bangunannya yaitu 800.000. Jadi jumlah dari modal kerja tersebut adalah 4.671.000. Lalu yang B, buka modal kerja, mesinnya yaitu sebesar 4.590.000, bangunannya yaitu 7.200.000 dan tanah yaitu sebesar 5 juta. Dan jumlah buka modal kerjanya adalah 16.790.000. Yang C, modal kerja potensial, keuntungannya yaitu dari keuntungan yang soal pertama tadi yaitu sebesar 0,62% pada piutang dagang. Jadi itu dia dikali dengan 1 juta, jadinya hasilnya adalah 6.200.
efeknya sebesar 1.150.000 dan jumlah modal kerja potensialnya adalah 1.156.200. Rentabilitas modal sendiri yaitu laba sebuah pajak dibagi dengan modal sendiri dikali 100 yang artinya berarti 16.335.000 dibagi dengan 11.570.950 dikali dengan 100% dan hasilnya adalah 1,411%. Struktur finansial konservasi yang vertikal sama dengan rasio sama dengan modal asing dibagi modal sendiri. Rasio sama dengan 10.320.000 dibagi dengan 11.970.950 dan hasilnya kayak 1:1/3. Modal asing lebih kecil dari modal sendiri sehingga dapat diberikan kesimpulan bahwa perusahaan menganut aturan struktur finansial konservatif yang vertikal dan B. Struktur finansial konservatif yang horizontal. Rasio sama dengan modal sendiri dibagi dengan aktiva tetap tambah persediaan besi yang artinya 11.570.950 dibagi dengan 16.790.000 dan artinya 1:1,24. Modal sendiri lebih kecil dari aktiva tetap sehingga dapat diberi kesimpulan bahwa perusahaan tidak menganut aturan struktur finansial konservatif horizontal karena seharusnya jumlah modal sendiri harus lebih besar dari jumlah aktiva. Lanjut, kita akan membahas soal yang ini alternatif. Alternatif pertama yaitu pertamanya hutangnya itu 0% dan sahamnya 100% dipenuhi 100.000 lembar saham dikali dengan 11.000 dan obligasinya sebesar 18%. Alternatif keduanya yaitu hutang 60%, sahamnya 40% dipenuhi yaitu 40.000 dikali dengan 11.000 dan obligasinya 18%. Lalu yang 40.000 itu dikali dengan 11% adalah hasilnya adalah 440 juta dikali dengan 17%. 17%-nya yaitu adalah dividen dan hasilnya adalah 74.800.000. Yang alternatif ketiganya hutang 50%, saham 50% dipenuhi yaitu 50.000 dikali dengan 11 dan obligasinya yaitu 18%. Jika 50.000 dikali dengan 11.000 adalah hasilnya adalah 550 juta. Dan untuk mencari EBIT-nya yaitu kita harus yang kan di soal ada EBIT-nya itu sebesar 140 juta. Kita masukkan ke alternatif 1, alternatif 2 dan alternatif 3. Lalu interestnya sebesar 10%. Yang pertama yaitu 0. Karena dia tidak ada yang di alternatif pertamanya yang di atas. Lalu untuk mencari alternatif 2 di interestnya itu kita akan mengalihkan 74.800 tersebut dikalikan dengan 10% dan hasilnya adalah 13.464. Nah, lalu kita seperti itu juga di alternatif 3 dan untuk mencari EBT-nya kita turunkan yang di alternatif 4 karena alternatif 1 karena tidak ada. Jadinya nominalnya sama sebesar 140 juta. Dan di alternatif 2 140 juta dikurang dengan 13.464 dan hasilnya adalah 126.536.000.
Seperti itu juga di alternatif 3. Lalu di alternatif 1 untuk mencari tax rate-nya, kita harus mengalihkan 126.536.000 itu kita harus kita kali dengan 30%. Jadi hasilnya adalah 37.960.800. Untuk mencari hasil akhirnya atau net income, yaitu kita kurangkan EBT-nya dengan tax rate-nya, yaitu 126.536.000 kita kurangkan dengan 37.960.800, dan hasilnya adalah 88.575.300. Untuk mencari rate of return on TC-nya, yaitu rumusnya EBIT dibagi total capital dikali 100%. Alternatif pertamanya yaitu dia rumusnya X dikali 1 dikurang T per S1 sama dengan X dikurang C dikali 1 dikurang T per S2, yang artinya X sama dikali dengan 1 dikurang 0,4 per 100 sama dengan X dikurang 13.464.000, yaitu 13.464.000 itu hasil dari alternatif 2 yang dari interest. Nah, dikali dengan 1 dikurang 0,4. 0,4 itu dari rumusnya ya guys, per 40.000. Itu dari saham yang di alternatif 2, dan 0,6x per 100.000 sama dengan 0,6x dikurang dengan 99 juta per 40.000. 99 jutanya itu dari alternatif 3. 0,6x dikali dengan 40.000 sama dengan 0,6x dikurang 99.000 dikali dengan 100.000. 50.000 sama dengan 60.000. 60.000 nya itu dari 0,6x ya guys. Jadi 60.000 x dikurang dengan 9 juta. 90.000 x dikurang dengan 60.000 sama dengan min 9 juta. 50.000 x dikurang dengan 60.000 sama dengan min 10 sama dengan min 9 juta. X nya yaitu min 9 juta dibagi dengan min 10.000 sama dengan 900. Alternatif 2 dan 3 nya yaitu X dikurang C dikali dengan 1 dikurang T per S2 sama dengan S dikurang C dikali dengan 1 dikurang T per S2. X dikurang 13.464.000 dikali dengan 1 dikurang 0,4 per 40.000 sama dengan X dikurang 99 juta dikali dengan 1 dikurang 0,4 per 30.000. Maaf, ini kayak ada kesalahan. Sebenarnya dia bukan 30.000 tetapi 50.000. Nanti akan saya perbaiki lagi. Dan di 0,6x dikurang dengan 99.000 per 40.000. 0,6x
dikurang 59.400.000 per 50.000. Jadi 50.000 dikali dengan 0,6 X 99 juta sama dengan 40 juta. 0,6 X dikurang dengan 59.400.000, 30.000 X dikurang min 4.950.000 sama dengan 50.000 X, yaitu dengan min 4,950 juta. 30.000 X dengan min 50.000 sama dengan min 4,950 juta dikurang dengan 4,950 juta, dan 30.000 dikurang dengan 50.000 sama dengan 20.000. Dan hasil dari 4,950 juta dikurang dengan 4,950 juta adalah 0. Untuk alternatif 1 dan 3-nya, X dikali dengan 1 dikurang T per S2 sama dengan X dikurang C dikali dengan 1 dikurang T per S2. X dikali dengan 1 dikurang 0,4 per 100.000 sama dengan X dikurang 99 juta dikali dengan 1 dikurang 0,4 per 50.000. 0,6 X per 100.000 sama dengan 0,6 X dikurang 4,950 juta per 50.000. 0,6 X dikali dengan 50.000 sama dengan 0,6 X dikurang dengan 4,950 juta dikali dengan 100.000. 50.000 sama dengan 60.000 X dikurang 4,950 juta, dan 50.000 X dikurang dengan 60.000 min 4,950 juta. X-nya yaitu sama dengan min 4,950 juta dibagi dengan min 10. Hasil dari pengurangan 50.000 dikurang dengan 60.000 hasilnya adalah 495.000. Begitu juga dengan cara ini mencari hasil dari soal-soal berikutnya, yaitu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan karena saya baru belajar.